Halo guys, balik lagi di ngevlog. Lama tak berjumpa. Gue sekarang langsung aja lah, nggak usah banyak babi bu lah. Gue langsung mau bahas kekurangan dan kelebihan dari mobil ini. Ini adalah mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 terbaru 2025. Ini modelnya kayak gini nih guys. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya namanya juga barang-barang di duniawi ya. Tapi gue mau disclaimer dulu, apa yang gue sebutin ini murni dari perspektif warga plus 62 lah, gue tidak dibayar, jadi pastinya jujur ini malah. Biasanya nggak jujur ya kalau. Tapi kalau gue jujur, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Mitsubishi Pajero Sport yang terbaru nih. Yang pertama dan yang paling utama adalah desainnya terbaru nih guys. Ya walaupun ngomongin desain mah subjektif lah, orang bisa suka, bisa enggak. Selera mata beda-beda, tapi memang dengan pembaharuan grill yang jadi lebih kerasa lebih kerasa laki gitu, lebih ofensif nih sekarang. Walaupun konsep dynamic shieldnya nggak berubah, perlampuan, sensor-sensor sampai ke bagian bawah tuh penambahan-penambahannya ya kurang lebih begitulah. Ke bagian samping kalau ngomongin desain ya masih mirip-mirip lah ya, khas mobil-mobil SUV medium leather frame gitu. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua ada pada kaki-kaki guys. Jadi mobil-mobil yang sekarang itu mayoritas pada pakainya front wheel drive, jadi penggerak depan. Jarang yang pakai penggerak belakang. Plus mobil ini juga sudah pakai leather frame, jadi masih pakai gardan dari depan sampai ke belakang dia pakai gardan yang artinya kuat. Kenapa itu jadi keunggulan atau kelebihan? Karena pertama mayoritas sekarang mobil-mobil gede juga penggeraknya depan. Nah kalau ngomongin kontur jalan Indonesia yang jalan bagusnya masih random, naik turun, leather frame dan penggerak belakang itu dikombinasiin cocok banget. Jadi kerasa lebih gagah, apalagi kalau teman-teman bawa muatan full nih di belakang. Total 7 orang penumpang masuk, di atas tambahin roof rack, roof box, jadi tambah berat mobilnya. Wah, makin enak dibawanya. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga ada pada di sini nih, ruang mesin. Outputnya 181 PS, 430 Nm, pakai mesin diesel turbo. Jadi ya pastinya secara tenaga sangar sekali. Langsung kelemahan belum kelemahan ya, masih kelebihan. Kelebihan yang selanjutnya adalah sunroof guys. Jadi kenapa ini penting? Karena mobil ini kalau di-compare pasti sama kompetitornya yang satu-satunya itu ya, yang inisialnya Fortuner, which is di sana tuh nggak ada sunroof. Sampai saiki tidak ada sunroofnya. Padahal tuh yang paling sering dibahas tuh dari zaman dulu, masalah sunroof. Di Pajero ada sunroof, Fortuner nggak ada, begitu terus sampai sekarang. Dan sampai hari ini pun tidak berubah kondisinya. Di Pajero ada sunroof, di Fortuner mah nggak ada. Walaupun di mobil-mobil lain zaman sekarang ya udah banyak pakai sunroof gitu. Tapi ya ini jadi kelebihan juga sih ya. Terus kelebihan yang selanjutnya ya pastinya karena ini nih guys, bentar ya, ini kemarin banyak juga nih kepake. Nah ini kenapa ngejungkel? Nah karena di bagian belakangnya dibikin rata bagasi itu, jadi dia bangkunya bisa hilang. Kalau Fortuner bangkunya tuh ke atas ini guys, jadi lumayan ngabisin space di bagian atas gitu ya. Nah kalau dia mah di rata bagasi itu, bagasi sama bangku belakang rata. Jadi kemarin itu banyak yang diratain, bahkan si ininya nih, si bangku baris ketiga ini nih, dia tuh bisa masuk ke bagian sini nih guys. Jadi masuk bener-bener rata bagasi sampai ke baris kedua, yang artinya kalau teman-teman di belakang pengen disetting buat tidur-tiduran itu tuh bisa banget, dan itu tidak bisa dilakukan di Fortuner. Kalau di Pajero itu masih mungkin dilakukan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau camper van tipis-tipis, yang malas bikin tenda dan lain-lain, kayaknya pakai mobil ini aja udah cukup sih. Itu kelebihan. Nah dari tadi gue seripet sama kelemahan, karena mobil ini juga pasti ada kelemahannya guys. Kita langsung bahas aja kelemahannya. Kelemahan yang pertama ada pada ini dulu yang kita bahas nih, kayak kaki.
jadi keunggulan penggerak belakang leather frame, tapi sekaligus jadi kelemahan. Kenapa? Karena kaki-kakinya pasti otomatis keras. Ya bukan keras yang parah banget, masih oke sih, tapi kalau dibandingin sama yang non leather frame pastinya ini akan lebih keras gitu guys. Walaupun itu khas dari mobil-mobil SUV ya. Cuman emang kalau yang nyari nyaman kayaknya nggak ini deh. Begitupun dengan Fortuner yang leather frame juga sama sih. Jadi kalau mobil-mobil leather frame karena pakai gardan, iya, jadi secara kaki kayaknya akan kurang soft ya. Kalau nyari kenyamanan intinya nggak di sini. Yang di sini tuh nyarinya kegagahan. Kelemahan pertama itu dari kaki yang keras. Terus yang kedua, kita bahas lagi ke mesin. Ternyata bukan hanya kelebihan yang ada di mesin, tapi ada kelemahannya juga. Karena mesin diesel itu terkenal dengan raungannya yang cukup gua nggak bilang mengganggu sih sebenarnya. Ini karakter, justru ada yang suka dengan raungannya, tapi beberapa ada yang terganggu karena pasti getarannya beda, suaranya juga pasti akan lebih meraung-raung guys gitu. Apalagi kalau udah kelamaan katanya jadi hitam. Justru orang pada suka ya knalpotnya sekarang ditem-temin jadi kayak cumi-cumi gitu. Tapi ya baik lagi sih ke yang beli, tapi mungkin kalau dibandingin mesin di bensin ya akan lebih halus mesin bensin sih. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga, karena ini mobil leather frame, jadi space-nya akan kerasa nggak terlalu lega. Gue nggak bilang ini sempit sih, iya nggak. Kayak kalau dibandingin sama Zenix sih ya, betul. Atau mobil-mobil yang segede-gede ini yang lainnya, yang non leather frame pasti akan lebih lega ya. Ini kenapa bisa jadi sempit? Karena pakai leather frame, jadi space-nya itu lebih banyak di bawah guys. Habis nih di bagian rongga-rongga sini nih. Jadi untuk penumpang malah sebenarnya nggak terlalu diprioritaskan mungkin ya, karena ngambil gagahnya untuk di bagian kaki. Tapi sebenarnya masih oke lah, masih gue nggak bisa bilang nyaman banget, tapi masih cukup nyaman lah dan cukup lega untuk tinggi badan plus 62 kayak gue, 165 gitu. Di baris ketiga juga gue masih oke lah gitu. Walaupun memang kalau nyari lega masih ada sih yang lebih lega dari mobil ini, itu makanya jadi satu kelemahan gitu sih guys. Dan apalagi ya, selebihnya kelemahannya ya mungkin harganya yang cukup nguras kantong, karena bisa seharga satu klaster di kabupaten ya yang non subsidi. Ini harganya 660-an tapi belum dipotong cashback. Gue nggak tahu cashbacknya berapa karena gue nggak jualan. Tapi ya sekali lagi, kalau harga mahal ya karena mobilnya juga mobil-mobil kayak gini ya wajar kali ya. Kalau dibandingin sama Calya sih ya mahal, tapi kalau dibandingin sama mobil sejenis mungkin masih so-so lah. Ya sekarang bagi teman-teman, tolong bantu subscribe-nya lah. Yang udah nonton gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia guys, amin. Kecuali yang kalau buat orang yang kalau bawa mobil pelan tapi tetap di kanan, itu gue nggak doain. Yang bayar utang, harusnya bayar gitu, punya utang dia malah kabur, gak usah didoain. Thank you for watching us, see you on the next video, see ya.